Buruk. Baik, Pak. Lagi, Pak. Ya, makasih. Oh, Kamera. Masih perhatian. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Nah, namun demikian, meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat antara damai atau tidak, saya pun secara etika tetap konsultasi terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pada akhirnya kami harus menyatakan sikap kepada publik ya secara terbuka. Ya, ada beberapa alasan. Ya. Yang pertama seperti yang kami sampaikan bahwa Pak Taufik dalam aspek perkara perdata ya, terkait dengan menduga-duga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sama sekali tidak punya legal standing, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Karena apa? Tidak memiliki kepentingan yang layak, tidak mempunyai kepentingan yang cukup, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan kalau saya mengidentifikasi terkait dengan apa yang diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam petitum gugatan, ya, ini sudah merupakan suatu tindakan, ya, yang merendahkan, menyerang atas kehormatan, ya, terhadap nama baik, terhadap harkat, ya, martabat, kehormatan Bapak Jokowi. Nah, atas pertimbangan tersebutlah kami menyatakan sikap secara tegas menolak tuntutan penggugat. Dan saya tadi sudah sampaikan kepada mediator agar mediasi segera diakhiri, ya, agar segera diakhiri untuk dinyatakan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian. Untuk selanjutnya mediator akan segera untuk menyampaikan laporan dan berita acara mediasi kepada majelis hakim. Namun karena dalam membuat berita acara maupun laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, maka Prof. Adi selaku mediator dalam perkara ini meminta waktu lebih kurang 1 minggu. Yang semula memang hari Rabu, namun demikian saya teringat bahwa hari Rabu yang akan datang itu saya ada jadwal di Jakarta, maka saya minta waktu supaya dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 15. Tapi pastinya bagaimana saya masih menunggu jawaban dari Prof. Adi. Terima kasih itu yang kami sampaikan ya. Untuk persiapan gugatan SMK gimana Pak? Untuk SMK sementara ini karena pihaknya belum lengkap, mengingat tergugat 2, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, itu waktu di dalam sidang pertama ya belum hadir dan juga tidak mengirimkan kuasa secara sah, maka sesuai ketentuan hukum acara kan dipanggil lagi. Nah, untuk besok pagi apakah beliau hadir atau menguasakan kepada kuasa yang sah, saya belum tahu.
belum tahu. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau memang para pihaknya sudah lengkap, tentu saja hakim akan melanjutkan mediasi. Tapi sebaliknya kalau para pihaknya belum lengkap, ya ada kemungkinan majelis hakim akan memanggil sekali lagi kepada Pak Ma'ruf Amin selaku tergugat 2 atau tergugat 3 ya. Itu. Ada pesan dari Bapak setelah Bapak laporan tadi? Ya, pesan Bapak kepada saya di dalam menangani suatu perkara ini kami tetap harus menjaga etika, ya kami tidak perlu terlalu reaktif ya dalam hal mendengar atau memperhatikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Intinya seperti itu. Ya, jadi meskipun kami menolak atas tuntutan tersebut, namun demikian dalam bersikap kami harus tetap mengedepankan sikap humanis, sikap menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menyerang sehingga orang lain merasa direndahkan, ya direndahkan. Intinya itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Jess, bangun. Mundur. Syukur. Sebentar Pak. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini sudah apa? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti apakah nanti akan datang? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Pak yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas semua kita bawa. Kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait ijazah palsu sendiri seperti apa Pak? Ya saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu, tapi dilakukan secara baik-baik. Pak, terkait anggapan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden boneka seperti apa Pak? Tidak ada, ya tidak ada. Karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Ya ada bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan presiden dan juga tidak hanya dengan saya, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY kan juga berkomunikasi. Kalau komunikasi dengan Bapak, aja Pak meminta apakah meminta masukan-masukan atau? Tidak pernah. Artinya komunikasi dengan Pak Prabowo seperti apa? Ya komunikasi misalnya telepon mengucapkan selamat tahun baru ya jam 1 malam, telepon video call untuk ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, yang lain enggak. Kemarin pernah. Selama di Jakarta bertemu beliau. Enggak. Terakhir Pak mungkin ketemu Pak Prabowo Ya saat diundang beliau untuk buka puasa di istana. di istana.
yang terkait Jangan membayangkan seperti itu, karena beliau memiliki kepemimpinan leadership yang sangat kuat. Pak Prabowo kan juga sempat membantah kalau nggak setiap bulan itu teleponan sama Bapak. Enggak ada. Visinya kuat. Pak kemarin sempat apa namanya? Visinya kuat untuk bangsa, negara dan rakyat kita. Pak kemarin pas waktu pemindahan jabatan Pak Kumro itu dinilai ada campur tangan dari Pak Jokowi. Tidak ada sama sekali. Itu urusan internal TNI. Prosedurnya di situ juga kita semuanya tahu, ada Wanjakti dan lain-lain. Itu ada kewenangan Panglima TNI dan kewenangan dari Panglima tertinggi. Jadi tidak ada kaitannya sama Tidak ada. usulan itu. Tidak ada. Termasuk penggantinya itu kan juga mantan ajudan jenengan gitu Pak. Tidak ada. Cukup, ada yang disampaikan. Dah. Pak.